Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Jundi wal Jundia di rumah masing-masing. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa melaksanakan aktivitas ibadahnya, sholatnya, membaca Al-Qur'annya, dan jangan lupa membantu orang tua di rumah. Ustadz, mohon maaf yang sebesar-besarnya, beberapa pertemuan 2 minggu yang lalu Ustadz ada kesalahan ya, karena Ustadz belum mempunyai buku pegangan. Ternyata yang dipakai masih buku pegangan yang lama. Ada revisi. Jadi untuk kali ini kita akan memulai menggunakan buku yang baru. Silahkan Jundi wal Jundia, anak-anak sekalian di rumah, dibuka bukunya, buku paket FKI-nya di bab pertama yang bertema tentang keperwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang akan kita bahas ke depan adalah perwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar, keperwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq, dan keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud, serta akan dilanjutkan dengan meneladani sifat-sifat keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Untuk perang Khandaq dan perang Uhud mungkin kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Khusus untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perang Badar. Bagaimana itu perang Badar terjadi? Sebab-sebab terjadinya peperangan, yaitu perang Badar. Yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW sedang mengintai atau menyergap pasukan dagang kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, ya. Tetapi karena luasnya lokasi di padang pasir, ya, sehingga dengan kekuatan mereka akhirnya kaum Quraisy itu lolos dari sergapan Rasulullah SAW saat mereka hendak berdagang bepergian dari Mekah menuju Syam. Kebiasaan orang-orang Arab, baik itu kaum muslimin maupun kaum musyrikin, adalah berdagang. Ketika orang-orang Mekah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan akan berdagang menuju Syam, ketika dicegat oleh Rasulullah SAW dengan taktik mereka akhirnya lolos, ya. Maka pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW tidak mendapatkan harta rampasan. Itu sebabnya. Kemudian sebab yang kedua, kafilah dagang kafir Quraisy yang hendak menuju Mekah dicegat oleh kaum muslimin. Ini kejadiannya adalah ada pasukan dagang atau kafilah dagang kaum Quraisy yang membawa dagangan dengan dibawa oleh 1000 ekor unta. Sangat banyak sekali. Kalau zaman sekarang itu mungkin pakai mobil-mobil tronton. Di zaman dulu kan pakai unta. Jadi bawa dagangan, bayangkan oleh kalian 1000 ekor unta membawa dagangannya yang bernilai 50.000 dirham emas. Inilah kesempatan yang digunakan Rasulullah SAW. Maka dicegat atau diambil harta yang sedang dibawa untuk berdagang dari Mekah menuju Syam. Itu awal mula terjadinya peperangan. Anak-anakku sekalian, kemudian bagaimana kondisi umat Islam atau kaum muslimin saat itu? Besarnya kekuatan tentara Islam. Ketika itu pasukan Islam terdiri dari 313 orang laki-laki, 82 orang kaum muhajirin, dari 313
orang laki-laki itu terdiri dari 82 orang kaum Muhajirin, 61 dari suku Aus, dan 170 orang dari suku Hadraj. Kemudian ada 1 ekor kuda, hanya 1 ekor kuda, 70 ekor unta ditunggangi secara bergantian. Karena tidak cukup, ya, pasukan ada 313, sementara untanya hanya 70 ekor, jadi ditunggangi secara bergantian. Dari 313 orang pasukan itu, ada 2 orang komando. Rasulullah menugaskan 2 orang komandan pasukan perang, ya, sayap kanan dan sayap kiri. Kalau dalam peperangan kan seperti itu, ya, dibagi zona. Sayap kanan dipimpin oleh Az-Zubair bin Awam, untuk sayap kiri dipimpin oleh Miqdad bin Aswad al-Kindi. Itu 2 komandan perang yang telah dibentuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Pasukan Islam bergerak menuju Badar. Pasukan Islam waktu itu setelah hijrah sudah berada di Madinah, akan melawan pasukan kaum Quraisy yang berada di Mekah. Bagaimana petanya? Di sini disebutkan, anak sekalian silahkan dilihat. Pasukan Rasulullah SAW bergerak dari Madinah, kemudian menuju Sumur Ar-Rauha. Ya, dari Sumur Ar-Rauha, pasukan bergerak menuju An-Najiyah. Dari An-Najiyah, ya karena letak kota Mekah atau lokasi kota Mekah itu ada lembah, kemudian ada kebun kafir. Kemudian dari An-Najiyah itu turun menuju lembah Arahkan. Dari lembah Arahkan menuju As-Safra. Dari As-Safra baru, ya, ada lembah yang bernama Lembah Badar. Nah, disitulah tempat pertempuran terjadi, maka dikenal dengan sebutan Perang Badar. Berikutnya anak-anakku sekalian, tadi sudah Bapak sampaikan pasukan kaum muslimin, ya, yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri, Nabi Muhammad SAW, dengan 2 komandan, ya, sayap kanan dan kiri. Selanjutnya pasukan Mekah, ya, pasukan Mekah, ya, Quraisy, kaum musyrikin itu lebih banyak, 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Kaum muslimin, pasukan muslimin hanya 313 orang tentara, sementara dari mereka 1.300 tentara dengan perlengkapan yang sangat luar biasa dan perlengkapan yang lebih lengkap. Kaum muslimin hanya punya 1 ekor kuda, sementara mereka ada 100 ekor kuda dan 600 perisai. Itu sangat kekuatan yang sangat luar biasa, ya. Dipimpin oleh 1 orang komandan, ya, yang kita kenal semuanya. Komandan umum dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisam. Abu Jahal yang kita kenal, ya, jejengkot Quraisy. Abu Jahal ini, ya, memimpin peperangan dari pihak Mekah Quraisy. Kemudian, ya, mereka, pasukan mereka ini dari Mekah, mereka bergerak ini sama-sama menuju ke sebuah tempat. Tadi sudah Bapak sebutkan, kaum muslimin, ya, bergerak dari Madinah, sementara orang-orang musyrikin Quraisy bergerak dari lembah Aspan, kemudian menuju ke Kudaid, dan akhirnya menuju Juhfa. Itu perjalanan mereka yang selanjutnya ketemu di Badar. Anak-anakku sekalian, makin menarik kita bercerita tentang Perang Badar Al-Kubro yang sangat dahsyat ini. Pasukan Islam dalam posisi kritis. Mengapa? Karena memang
pasukan ini sangat tidak seimbang. Yang pertama dari sisi jumlah tentara, yang kedua tidak seimbang dari sisi jumlah peralatan perang, ya kudanya, ya perisainya, dan peralatan yang lainnya termasuk makanan, sangat-sangat tidak seimbang. Maka pasukan Islam itu sangat kritis dan sangat tertekan. Bahkan banyak di antara mereka yang mulai ketakutan karena tidak seimbangnya pasukan. Akhirnya, pertama Rasulullah SAW mengutus intelijen tentara Madinah. Ya, dari intelijen tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW berita tentang kafilah dan pasukan perang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, jumlah mereka sangat besar, berkali-kali lipat dengan pasukan kita, dan perlengkapan mereka juga sangat lengkap. Kemudian yang kedua, tidak ada celah untuk menghindari pertempuran berdarah, karena pasukan Islam ya sudah terkepung dengan jumlah yang sedikit, terkepung oleh jumlah pasukan kafir Quraisy atau musyrikin Quraisy yang sangat lengkap dan siap untuk berperang. Kemudian Rasulullah SAW melihat keadaan seperti ini, Rasulullah yang sangat dekat dengan Allah, sangat kuat ruhul jihadnya, ya sangat kuat keimanannya, Rasulullah tidak gentar sedikit pun, dan akhirnya Rasulullah SAW mengadakan rapat majelis militer tingkat tinggi. Dipanggillah kedua komandannya, ya, Jubair bin Awam dan As'ad al-Kindi, ya, dipanggil, dan pasukan-pasukan yang lainnya rapat tertutup bagaimana cara menghadapi pasukan musyrikin Quraisy yang sangat kuat, yang sangat lengkap senjataannya, agar peperangan ini bisa dimenangkan oleh kaum muslimin meskipun jumlahnya sedikit dan tidak seimbang. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, yang dicintai oleh Allah, ya, bagaimana kelanjutannya? Pasukan Islam meneruskan perjalanan. Setelah di-briefing oleh Rasulullah, setelah diberikan kekuatan oleh Rasulullah, diberi semangat oleh Rasulullah, bahwasanya kedudukan ibadah tertinggi adalah jihad. Ketika seseorang sahid dalam berjihad, maka langsung masuk surga tanpa dihisab. Karena itu, pasukan kaum muslimin yang hanya 313 orang ini setelah diberi semangat oleh Rasul, muncul ruhul jihad yang sangat luar biasa. Mereka menggebu-gebu, mereka tidak takut akan kematian, karena masalah mati itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berjuang ridho ikhlas ya untuk memperjuangkan agama Allah, yaitu Islam. Ketika mereka mati pun mereka akan mati syahid. Maka perjalanan mereka dilanjutkan, ya. Mereka bergerak dari Jafran, kemudian turun ke lembah Al-Asfar, ya, Al-Hasfir, kemudian turun lagi, ya, bergerak lagi menuju Adiyah, kemudian dari Adiyah turun ke lembah Al-Hanan yang dekat Badar. Maka disitulah ya mereka bersiap-siap untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, ya, yang sudah berada di dekat Badar, yang sudah mengepung mereka. Anak-anak sekalian, jundi wal jundiyah, selanjutnya peperangan pun ya tidak bisa dihindari. Detik-detik peperangan, Rasulullah SAW dan tentaranya mendahului kedatangan kaum musyrikin dengan cara membuat telaga dan merusak sumur-sumur yang lainnya. Karena sumur atau air ketika dalam peperangan, khususnya di medan gurun pasir, itu sangat diperlukan. Maka taktik Rasulullah SAW adalah dengan cara membuat telaga air, biar pasukan muslimin ketika kehausan dalam peperangan
tidak kesulitan. Sementara sumur-sumur yang lainnya yang berada di sekitarnya yang bisa terjangkau oleh pihak musuh itu dimusnahkan dengan cara ditutup dengan batu-batuan, sehingga mereka ketika dalam peperangan kehausan. Sementara kaum muslimin ketika perang tidak kesulitan air. Dan itu benar terjadi. Melihat seperti itu dari pihak kaum Quraisy, ada yang bersumpah bahwa dia akan menguasai telaga itu dan akan mati di telaga itu sepuasnya. Ya. Inilah awal mula peperangan terjadi. Tetapi itu tidak terjadi. Sumpah mereka dengan seraya mendekati telaga tersebut, ya, diketahui oleh kaum muslimin, ya. Kemudian sebelum mereka nyampe, ya, salah seorang dari mereka itu ditebas kakinya, ya, sehingga darah bercucuran, tapi terus memaksanya merangkak untuk sampai ke telaga itu. Sampai telaga itu, maka ditebas lagi lehernya oleh salah satu pasukan kaum muslimin, paman Rasulullah sendiri, yaitu Hamzah. Akhirnya mereka mati di atas telaga itu, dan sumpah mereka yang diucapkan oleh mereka tidak dikabulkan. Dan yang kedua, yang dilakukan Rasulullah SAW di detik-detik peperangan adalah membuat atau mendirikan pos komando agar peperangan ini, strategi peperangan ini berjalan lurus. Pos komando ini sangat penting, di mana untuk mengomandoi seluruh pasukan bergerak. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW memobilisasi pasukan. Rasulullah sendiri yang memimpin peperangan ini, ya, dengan cara memberikan semangat, memobilisasi yang bergerak ke sebelah kanan, yang bergerak ke sebelah kiri, terus maju ke Rasulullah SAW. Ada di tangan Rasulullah SAW. Dan para pasukan kaum muslimin waktu itu adalah sami'na wa ta'na, tidak ada yang membantah terhadap apa yang dikomandoi oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, Umair, ya, tentara Mekah, menyelidiki kekuatan pasukan Madinah. Dalam peperangan itu sudah biasa, antara pasukan musuh maupun pasukan kaum muslimin itu saling menyelidiki, atau kalau bahasa sekarang itu adalah mata-mata. Mereka, Umar yang berpihak kepada kafir Quraisy atau musyrikin Quraisy, menyelidiki dan melaporkan kepada Abu Sufyan bahwa pasukan muslim itu hanya terdiri dari 300-an orang. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, ketika sudah saling mengintai dan sudah saling melaporkan dan saling memata-matai, maka akhirnya peperangan pun tidak bisa terhindarkan lagi. Ya. Kedua belah pihak sudah saling berhadapan, antara pasukan kaum muslimin dan pasukan kafir Quraisy atau musyrikin Quraisy, dengan kekuatan sekali lagi yang sangat tidak seimbang. Sebelum peperangan terjadi, di dalam peperangan, ya, dulu ketika zaman Rasulullah SAW itu, maka mereka saling menantang, duel untuk satu lawan satu. Ya, maka menantanglah, ya, dari pasukan kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, ya, menantang kepada pasukan muslim untuk duel. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus, ya, sahabatnya yang bernama Auf, ya, utus, dan beberapa yang lainnya. Tetapi orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy tidak puas, karena yang diutus oleh Rasulullah untuk berduel itu adalah anak-anak buahnya, bukan pasukan elitnya. Maka seraya mereka berkata, aku ingin berhadapan dengan pasukan terbaikmu. Maka Rasulullah mendengar perkataan itu, memerintahkan kepada Hamzah bin Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, dan satu orang yang lainnya untuk berhadapan dengan kaum musyrikin. Maka dalam duel tersebut, ya, Ali bisa membunuh lawan duelnya, Hamzah juga bisa membunuh lawan duelnya,
Tapi salah seorang di antara mereka, ya, yaitu Ubaidah, ya, yang berduel dengan Utbah bin Rabi'ah, mereka itu seri, ya, dua-duanya saling menikam, yang akhirnya pas di hari keempat perang Badar, salah satu pasukan terbaik Rasulullah yang duel itu meninggal. Setelah duel 1 lawan 1, maka terjadilah perang tampuh atau serangan umum. Setelah kekalahan dua pasukan elit mereka dikalahkan oleh duel Ali dan Hamzah, maka perang terjadi. Mereka saling menunjukkan kekuatannya, saling tebas menggunakan pedang dan sebagainya. Rasulullah SAW, ya, melihat kenyataan seperti ini karena sangat-sangat tidak seimbang. Rasulullah pun khawatir karena ada pasukan yang di luar dugaan. Ternyata, ya, bukan hanya orang kafir Quraisy atau musyrikin Quraisy, ternyata setan pun di sini bermain. Para setan itu menjelma dan berpihak kepada pasukan kafir Quraisy. Ya, ada yang menjelma sebagai menyerupai wajah Syurokoh. Ya. Syurokoh kita tahu, ya, di sebelum-sebelumnya, ya, Syurokoh itu yang mengejar ketika Rasulullah hijrah, yang akhirnya masuk Islam, akhirnya menyerupai Syurokoh. Setan tersebut membantu pasukan kafir Quraisy yang membuat kaum muslimin kewalahan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ketika kaum muslimin waktu itu kalah, ketika Rasulullah SAW waktu itu kalah, mungkin agama Islam tamatlah riwayatnya, sudah tidak berkembang lagi. Mungkin kita sekarang tidak menganut agama Islam karena Rasulullah SAW ketika itu kalah. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jika golongan ini atau umat Islam dihancurkan pada hari ini, ya Allah, maka tidak akan ada lagi yang akan menyembahmu, hai Allah. Ya Allah, jika Engkau menghendaki, tidak akan ada yang menyembahmu lagi, ya Allah, setelah hari ini, selama-lamanya. Maka tolong, ya Allah, menangkan peperangan ini, ya Allah. Akhirnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah bermunajat sehingga sampai sorbannya jatuh, air matanya bercucuran sampai basah ke dalam janggutnya, berdoa kepada Allah, menangis agar Allah memenangkan peperangan ini. Maka Allah menjawab, ya, dalam surat Al-Anfal ayat 12, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirianmu orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jauhkan rasa ketakutan di dalam hati orang-orang. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan dalam hati orang-orang kafir. Itu jawaban Allah langsung di dalam surat Al-Anfal untuk menjawab doa yang panjatkan oleh hambanya yang sangat dicintainya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berdoa seperti itu dan Allah mengabulkannya, maka turunlah para malaikat untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kaum Quraisy, musyrikin Quraisy dibantu oleh para setan untuk membantu perangan itu, sementara pihak kaum muslimin itu dibantu oleh para malaikat, sehingga waktu itu turunlah pasukan yang berjubah putih, ya, yang jumlahnya cukup banyak untuk membantu peperangan mereka, untuk membantu kaum muslimin yang jumlahnya hanya 313 untuk bertempur melawan kafir Quraisy yang jumlahnya lebih banyak, yaitu 1.300 orang. Maka ketika sudah terdesak pasukan kaum muslimin, Rasulullah membangkitkan lagi semangatnya, ya, kemudian mengadakan serangan balik. Dan Allah selain mengutus para malaikat, juga Allah menurunkan hujan. Maka hujan ini terasa sangat berat bagi kaum kafir Quraisy.
mereka susah melangkah, kedinginan dan sebagainya. Sebaliknya, hujan ini bagaikan gerimis ya, yang menyejukkan hati kaum muslimin. Badan mereka terasa sejuk, kaki mereka terasa kuat untuk menapak ya. Itulah dua kekuatan yang sangat berbeda. Yang satu melemahkan ya kaum Quraisy, yang satu memberikan kekuatan kepada kaum muslimin, yaitu berupa para malaikat dan alam ya, dukungan alam, yaitu berupa hujan. Kemudian ya, dalam peperangan tersebut akhirnya iblis itu lari tunggang langgang dari medan perang. Iblis kalah ya dengan pasukan para malaikat, dan kekalahan iblis dengan para malaikat dan serangan Rasulullah SAW kepada kaum musyrikin, sehingga kekalahan kelak oleh kaum musyrikin meskipun jumlah mereka sangat banyak. Dan untuk lebih jelasnya ya, coba kalian simak ya tontonan video singkat ini. Mudah-mudahan ini menjadi aspirasi bagi kalian sebelum kalian nanti menjawab soal-soal. Selamat menyaksikan. Kisah Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah di dekat perigi bernama Badar antara Madinah dan Mekah. Karena itu peperangan ini dikenal dengan nama Perang Badar. Ketika para khalifah perdagangan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb melintasi negeri Madinah, Rasulullah menyuruh mencegatnya di pertengahan jalan. Karena harta yang dibawa oleh mereka sebagian besar adalah merupakan harta rampasan dari kaum muslimin ketika mereka hendak berhijrah ke Madinah. Kemudian segera disusun pasukan Islam sebanyak 313 yang terdiri dari 210 orang muslim Ansor dan sisanya dari muslim Madinah. Bendera pasukan Islam dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Mendengar Rasulullah telah menyiagakan pasukan, Abi Sufyan segera kembali ke Mekah menyampaikan kepada tokoh kafir Quraisy. Maka Abu Jahal membentuk pasukan berkekuatan 1.000 orang yang melindungi kafilah perdagangan mereka dari serangan pasukan Islam. Rasulullah membentuk regu pengintai untuk menyelidiki kafilah perdagangan. Pasukan kafir Quraisy telah mengawal rombongan kafilah menuju ke desa Badar. Hal ini segera dilaporkan kepada Rasulullah untuk menghadapi kafir Quraisy. Rasulullah bermusyawarah kepada sahabat Muhajirin dan Ansar dan disepakati untuk segera menuju desa Badar untuk menyambut kedatangan pasukan kafir Quraisy. Pasukan Islam mendirikan kemah di dekat sumber mata air di desa Badar, sehingga dengan mudah menghadang pasukan kafir Quraisy dengan mencegah mereka untuk mengambil pembekalan air untuk pasukannya. Sebelum perang antara dua pasukan berkecamuk, terjadi perang tanding. Majulah dari pasukan kafir Quraisy Al-Awad bin Abdul Asad dapat dikalahkan oleh pasukan Islam. Lalu muncul Al-Tabah bin Rabi' Syaibah bin Wahid dari pasukan kafir Quraisy yang dapat dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib, bin Abdul Muthalib dan Ubaid bin Al-Harith. Pasukan Quraisy selanjutnya menyebut medan perang, tapi dapat dikalahkan oleh para pasukan Islam. Banyak korban yang jatuh dari kedua belah pihak. 70 orang kafir Quraisy terbunuh, di antaranya Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, dan 7 orang lainnya tertawan. Sedangkan dari pasukan Islam meninggal sebagai syuhada. Nah, seperti itulah gambaran singkat tentang perang Badar Al-Kubra yang dimenangkan oleh kaum musyrikin meskipun jumlahnya sedikit, yaitu 313 orang, bisa mengalahkan kafir Quraisy yang berjumlah 4 kali lipat, yaitu 1.300 orang. Luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hikmah yang dapat diambil dari peristiwa perang Badar Al-Kubra tersebut
Yang pertama adalah membaguskan niat. Ya, jadi dalam Islam niat itu diletakkan di awal. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Al-amalu binniat. Segala amal tergantung pada niatnya. Pasukan kaum muslimin, ya niatnya suci, hanya satu tujuannya, yaitu untuk membela agama Allah, untuk menyebarkan agama Allah, maka diberi kekuatan Allah. Niat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan usahanya. Jadi mereka berjuang, orang kaum muslimin berjuang ya untuk menghadapi kaum kafir Quraisy itu semata-mata hanya karena Allah, bukan semata-mata karena kedudukan, ingin dipuji di depan Rasulullah atau ingin menjadi tentara terbaik dari Rasulullah. Bukan itu yang mereka inginkan. Tapi yang mereka inginkan adalah Allah hanya sebagai tujuan, keridhaan Allah hanya sebagai tujuan. Kemudian yang ketiga, jangan merasa cukup dengan amal yang kita lakukan meskipun banyak. Kita nih misalnya rajin sholat, rajin ngaji, rajin beribadah dan sebagainya. Kita merasa bahwa kita lah penghuni surga, kita sudah banyak amalnya. Tidak demikian. Lihatlah para pasukan Rasulullah khususnya di dalam perang Badar. Ya. Mereka sudah sangat luar biasa amalnya. Mereka tidak meninggalkan sholat, mereka berdoa, tapi mereka juga perang. Ya. Tidak ada yang berpangku tangan, berleha-leha, tidak. Mereka semuanya terjun ke medan perang untuk membela agama Allah. Ya. Jadi berlomba-lomba dalam amal, ya kita jangan merasa cukup dengan amal. Terus kita berbanyak tabungan amal. Kemudian yang keempat, ibrah yang bisa kita ambil atau hikmah yang bisa kita ambil dari peperangan Badar ini adalah kesetiaan kepada manhaj yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Kita berpegang teguh kepada sunnah ya, Rasulullah. Kita berpegang teguh ya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekali lagi, ya Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai pegangan kita. Insya Allah itu yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Anak-anak sekalian, itulah yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan ini dalam perang Badar. Mudah-mudahan perang-perang selanjutnya kita akan sampaikan, Bapak akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Setelah ini silahkan kalian kerjakan tugasnya, ya kerjakan tugasnya dengan baik, ya jawab satu demi satu dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.